Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rembulan Ratnasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian saat menggunakan jasa laundry. Hak konsumen telah tercantum secara tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, ketentuan tentang penitipan barang juga telah diatur dalam bab 11 pasal 1694 sampai 1793 buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam menjalankan setiap usaha sudah pasti tidak pernah luput dengan yang namanya kerusakan atau hilangnya barang. Selama ini ganti rugi selalu identik dengan barang yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Namun, sekecil apapun nilai barang, produsen atau pelaku usaha tetap berkewajiban untuk mengganti barang yang hilang atau rusak tersebut, baik berupa ganti rugi dengan barang serupa atau dengan memberikan uang yang nilainya sama dengan harga barang tersebut. Dari fakta hukum sebelumnya, maka proposisi hukum yang dapat dirumuskan antara lain 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf A. Kedua, perjanjian penitipan diatur dalam bab 11 tentang penitipan barang, yaitu Pasal 1694 sampai 1793 buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari kedua proposisi hukum tersebut, maka dapat dirumuskan isu hukum sebagai berikut. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk melindungi hak konsumen apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan barang di tempat laundry? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen dan penitipan barang. Bahan hukum sekunder terutama jurnal, buku, dan sumber-sumber lain untuk memberikan pemahaman mengenai konsep perlindungan konsumen. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder. Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain buku-buku serta jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen. Dalam penelitian ini akan diteliti data sekunder. Dengan demikian, kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan mengkaji, menelaah, dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Setelah bahan hukum terkumpul, maka bahan hukum tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Bentuk teknik analisis bahan hukum ini disebut content analysis. Dalam penelitian normatif, tidak diperlukan data lapangan untuk dilakukan analisis terhadap hal-hal yang terdapat dalam data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini, dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah teks. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.